GBI Bintang. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa dahsyat, Fantastis. Teman-teman, duduk yang rapi, lipat tangannya. Kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik udah siap beribadah belum? Siap, Kak? Oke, udah siap ya? Mereka udah siap kan Kak Fani? Udah, oke. Jadi sebelum kita mulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri, ayo berdiri semuanya ya. Berdiri yang rapi karena kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, nanti doa pembukaan kita dipimpin oleh Kak Fani. Silakan Kak Fani. Baik adik-adik yang di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Cece berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami boleh beribadah dari rumah masing-masing. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya Kak Fani. Oke. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Kak Fani. 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 Lebih semangat lagi. Ulangi, kupikir-pikir. 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Kak Arni. Ikutin Kak Arni ya. Ikut Kak Arni. Ikut Kak Arni. Ikut Kak Arni. Ikut Kak Arni. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti Tuhan. Ikuti siapa? Ikuti Tuhan. Ikuti siapa? Ikuti Tuhan. Oke, lebih semangat lagi ya. Kita angkat pujian kita, yaitu setinggi-tingginya langit. Semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulangi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, How I Love You Lord. Sungguh-sungguh katakan, How I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Katakan Jesus, 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 Jesus. You are the one I love, Jesus, Jesus, Jesus. Forever I love you, Lord. Katakan Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, 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 forever I love you, Lord. Katakan Jesus, 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 you are the one I love, Jesus, 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 forever I love you, Lord, forever. Forever I love you, Lord, forever. Forever I love you, Lord. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, tibalah saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, jaga dan lindungilah kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar biarlah menjadi pedoman bagi kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, silakan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bude. Silakan Bude. Cerita firman Tuhan hari ini bertema dosa yang mengintip. Bagaimana ceritanya? Sekarang kita lihat. Itu gambar siapa itu? Oh, anak sekolah minggu GBI Bintang yang lagi membaca firman Tuhan, membuka Alkitab, dan belajar untuk mengerti. Siapa itu ya? Grace bukan? Laura bukan? Atau Dedek Cara?
atau Sharon. Nah, ini juga siapa lagi ini? Sepertinya ini Josh ya. Josh lagi membaca Alkitab. Dan Josh juga teman kita siapa itu? Brian ya. Brian juga sudah bisa menyelesaikan membaca kitab suci dari Matius sampai ke Wahyu, bahkan dimulai dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maliaki. Nah, sekarang siapa anak-anak yang juga punya keinginan untuk menyelesaikan membaca Alkitab dari awal sampai akhir? Ada? Wah, banyak. Nah, yang Bude mau ceritakan hari ini itu teman kita yang bernama Rodi. Siapa Rodi? Rodi anak sekolah minggu yang punya keinginan sama seperti Josh. Dia juga pengen belajar membaca kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dan dia bertekad mau memulai hari-hari kemarin. Nah, tentunya dimulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai selesai. Lanjut pasal 2 ayat 1 sampai selesai. Berikutnya lagi pasal 3 ayat 1 sampai selesai dan masuk di pasal 4. Begitu selesai, Rodi merasa ada ayat Alkitab yang kok kata-katanya agak beda ya. Rodi di situ perhatikan ada kata-kata hati-hati dengan dosa yang mengintip. Waduh, kata Rodi, apa ini maksudnya? Masa dosa mengintip? Gimana ya? Rodi berpikir begini, jangan-jangan dosa itu seperti orang yang bisa mengintip dan sedang mengintip kita. Tapi masa bisa begitu, kata Rodi? Sudahlah. Sepanjang malam Rodi mencoba untuk mengerti, masa iya dosa mengintip seperti orang. Tapi karena Rodi tidak mendapatkan jawaban dan dia sudah capek, akhirnya dia tertidur. Pagi bangun, Rodi seperti biasa, seperti kalian anak-anak sekolah minggu, berdoa dulu, ngucap syukur, kemudian mandi, sarapan pagi, dan siap-siap berangkat ke sekolah. Hari itu, Rodi pergi ke sekolah, ikut bersama ayah, dibonceng oleh ayah. Karena memang arah sekolahnya Rodi itu sama dengan arah kantornya ayah bekerja. Karena Rodi ngikut ayah, maka Rodi mau tidak mau harus berangkat lebih awal. Karena kalau dia kesiangan nanti ayah kesiangan. Karena itu sampai di sekolah Rodi diturunkan oleh ayahnya, di pintu gerbang memang sudah dibuka, tapi sekolahnya masih sepi. Karena sepi, maka Rodi pun santai. Masuk gerbang pelan-pelan, dan kalian tahu nggak, kelasnya Rodi itu ada di ujung. Jadi cukup lumayan lah nanti jalan sampai ke ujung. Tapi karena masih pagi, dilihatnya masih lama, maka Rodi santai berjalan. Seperti kalian kan, kalau lagi jalan gitu, ada kerikil-kerikil, diapain? Ditendang-tendang. Main-main sambil jalan. Sambil nyanyi-nyanyi kecil, karena masih lama. Dan saat dia nendang-nendang batu kecil, Rodi berpikir begini, waduh, seandainya yang aku tendang ini bola sepak, alangkah senang. Kenapa Rodi berpikir seperti itu? Karena sebenarnya Rodi itu sudah lama pengen punya bola sepak. Tapi dia takut kalau minta sama ayah atau ibu. Kenapa?
Dia takut nanti ayah dan ibu jadi repot, jadi susah. Sehingga Rodi memendam keinginannya. Jadi saat Rodi tendang-tendang bola batu tadi, dia membayangkan seolah-olah yang ditendang itu bola. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba dari agak jauh-jauh sedikit Rodi melihat kok ada merah-merah itu di balik-balik batu itu. Nah, mulai dia dekati. Begitu agak dekat, Rodi sudah tahu. Wah, merah-merah itu ternyata apa yo? Ternyata uang 100 ribuan. Wah, Rodi langsung, yes. Jadi aku nih punya bola sepak. Lumayan bisa untuk beli bola sepak. Maka dia cepat-cepat mendekati batu yang di dekatnya ada uang tadi. Nggak taunya begitu Rodi itu lari kecil mau mendekat ke uang, temennya si Alvin baru turun dari motor ayahnya juga di gerbang, teriak, "Alvin!" Dia panggil, "Rodi, Rodi." Rodi noleh. Waduh, ngapain ini si Alvin ini? Tunggu, kita sama-sama masuk ke kelasnya. Gitu. Akhirnya Rodi berpikir cepat, kalau nanti ketahuan Alvin, gimana ini uangnya? Apa yang dilakukan oleh Rodi? Ada yang tahu? Benar sekali. Langsung dipijaknya uangnya. Tep, langsung dipijak. Langsung diem. Matung di situ. Yang Alvinnya, yuk kita jalan. Jalanlah duluan Alvin. Tidak apa-apa. Loh, nanti sebentar lagi masuk Rodi. Ayo kita jalan. Tidak apa-apa, ini kakiku kesemutan gitu. Oh, biarlah aku tunggu, kata Alvin. Biasanya kalau kesemutan itu nggak lama gitu. Ini bisa lama, ini kayaknya kesemutannya nemen gitu. Nggak apa-apa lah, biarlah aku tunggu gitu. Bukan, Pin. Bukannya kamu ada piket kelas? Enggak, aku udah ada piket, kata Alvin. Aduh, gimana ini? Ini Alvin kok nggak mau pergi ya? Gimana aku mau ngambil uangnya? Nanti kalau aku ambil, Alvin jadi tahu. Bingung sih Rodinya. Akhirnya Rodi kehabisan akal. Dia bilang apa? Pin, ngapa sih kamu ini bikin aku kesel? Kenapa kamu udah mau pergi duluan? Pergilah duluan ke kelas. Disuruh pergi duluan aja nggak mau. Alvin kaget. Loh, kok Rodi bisa marah ya? Padahal kalau diajak hari-hari biasanya dia baik. Alvin dengan muka bingung, ya sudah. Dia pergi ke kelas, ditinggalin si Rodi tadi. Nah, merasa sudah aman, Rodi akhirnya diam-diam diambilnya uangnya. Disimpannya. Dan dia berjalan menuju ke kelasnya. Sambil berjalan, Rodi mulai merasa, kok begini ya rasanya? Kok ada yang ndak enak di hatiku ini? Bener dak uang ini nanti kalau aku beli bola sepak? Apa ndak salah uang ini aku ambil? Tapi kan uang ini gak ada yang punya. Tapi di sekolah minggu diajarkan ndak boleh ngambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Mulai Rodi mikir, makin ndak enak. Balik lagi, namanya juga nemu, boleh dong gitu. Tapi nanti kalau salah gimana? Akhirnya semuanya baris menuju pintu kelas masuk. Rodi ambil barisan di mana? Paling belakang. Karena dia mulai mikir, aduh gimana ini ya uang ini ya? Ku ambil beneran atau ku laporkan? Ku ambil atau ku laporkan? Akhirnya tiba giliran si Rodi. Sudah dekat dengan ibu gurunya. Tahu nggak apa yang dilakukan Rodi? Dia ambil uangnya. Bu guru, ini tadi uang Rodi nemu di halaman. Kata ibu gurunya, oh iya,
Gak apa-apa Rodi, nanti biar diumumkan, siapa tahu punya temennya Rodi. Sudah, Rodi masuk ke kelas. Sekarang menurut adik-adik gimana? Sedih atau gembira si Rodi? Ayo, siapa yang tahu, angkat tangan. Ada yang jawab Rodi sedih? Salah. Rodi tidak sedih sama sekali. Dia justru merasa bahagia. Dia bersuka cita. Kenapa? Akhirnya pertentangan di hatinya tadi, salah enggak. Kok enggak sama dengan cerita firman Tuhan di sekolah minggu? Enggak sama dengan yang dibilang oleh kakak-kakak sekolah minggu. Maka akhirnya ada jawaban. Kata Rodi, terima kasih Tuhan, aku sudah Tuhan bimbing untuk melakukan yang benar. Terima kasih Roh Kudus sudah ingatkan aku untuk aku memilih jalan yang benar. Karena apa? Karena baru tadi malam Rodi teringat, oh ternyata ini yang dibilang dosa yang mengintip. Mengintip siapa, Nak? Mengintip kita semua. Jadi ternyata saat Rodi ambil uang tadi, di situ ada dosa yang sudah menunggu. Kemudian Rodi dipimpin oleh Roh Kudus mengambil tindakan yang tepat. Mengapa? Karena memang ya, seperti dikatakan, ayo kita buka sama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 7 bagian B. Di sana mengatakan, ayo dibaca sama-sama. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, mengapa ini firman disampaikan untuk kita semua? Mari kita ingat sedikit tentang cerita Alkitab. Saat itu Kain dan Habil terjadi pertengkaran, bahkan terjadi peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Iya, benar. Saat itu karena Kain panas hati, kemudian Kain melakukan hal yang salah, yaitu dibawa adiknya kemana? Ke padang belantara, dan di sana dipukulnya si adik sampai adiknya meninggal. Dan kalian ingat ceritanya bahwa Habil dibenarkan karena imannya. Sementara Kain, Tuhan memanggil dan Tuhan kecewa. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu? Siapa yang mau mengalahkan dosa yang mengintip? Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan sehari-hari, setiap saat itu Tuhan selalu melihat. Sehingga kalau Tuhan melihat apa yang kita lakukan, seperti Rodi tadi, meskipun Alvin tidak tahu, temannya yang lain tidak tahu, ibu gurunya juga nggak tahu, tapi Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Maka kalau kita ingat bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan, maka kita harus mikir-mikir, kalau
berhadapan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kita tahu itu berarti kita dikalahkan oleh dosa. Nah, jadi itu yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, kita harus bagaimana? Karena kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan kita, maka kita harus belajar terus melakukan hal-hal dari yang kecil sampai yang besar untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang mengasihi Dia dan yang Dia kasihi. Ada di sekolah minggu, sayang Tuhan kan? Dan Tuhan juga sayang kita semua. Maka kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kalian pastinya sudah tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Mulai dengan tadi, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membantu orang tua, mengerjakan PR sekolah dengan penuh tanggung jawab, gak boleh bermalas-malasan. Dan belajar berkata-kata yang baik dan manis. Karena anak-anak Tuhan harus seperti itu. Kalau ada teman-temannya bermain ngomongnya gak benar-benar, ya kita belajar untuk tetap mengatakan hal-hal yang baik. Gak boleh ikut-ikutan dengan kawan-kawan yang belum mengerti Tuhan, belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga kita punya warna yang berbeda dari teman-teman lain. Yang ketiga, apalagi? Supaya kita bisa terhindar dan bisa berkuasa atas dosa yang mengintip tadi. Semua yang kita lakukan harus kita awali dengan berdoa. Saat kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kalau kita dihadapkan pada hal-hal yang seperti Rodi tadi, maka Roh Kudus akan memimpin kita dan Tuhan campur tangan, sehingga saat kita bingung sekalipun, Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana? Anak-anak sekolah minggu GBI Bintang siap untuk melakukan firman Tuhan hari ini? Semuanya mengerti firman Tuhan hari ini? Ada amin untuk firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Dan untuk selanjutnya, kita renungkan firman Tuhan ini setelah ibadah kita selesai, baik siang, baik malam, sampai kita ketemu lagi di ibadah yang akan datang hari Minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dari Bude. Sekarang kita mau akhiri dengan doa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami bagaimana kami harus menjadi anak yang baik, karena kami percaya kebaikan kami dinilai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, jadikan kami anak yang jujur dalam kami melakukan segala sesuatu, anak yang bertanggung jawab melakukan segala sesuatu. Terima kasih sebab kami tahu Tuhan melihat semua yang kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, berkati juga Bude yang telah mengajari kami hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.